Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Hesti dengan NIM 20029149. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Safina Azahra Yosna, dan Dea Putri. Langsung saja masuk ke presentasi kelompoknya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Safina Azahra Yosna dengan NIM 210351110. Baik, saya akan menjelaskan pengertian layanan BK. Yang pertama, layanan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, layanan berasal dari kata layan, yang kata kerjanya adalah melayani, yang mempunyai arti membantu, menyiapkan, atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, meladeni, menerima, atau menyambut ajakan atau tantangan, serangan, dan sebagainya. Perihal atau cara melayani, meladeni. Yang kedua, bimbingan. Bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Bimbingan yang terdapat dalam sebuah institut merupakan bimbingan yang bersifat moral, yaitu di mana seorang guru dapat memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar, bukan bersifat material. Yang ketiga, konseling. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai menerima atau memahami. Proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien agar klien tersebut dapat memahami dan mengarahkan hidupnya sesuai dengan tujuannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan BK. Menurut Thohirin, tujuan bimbingan dan konseling yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap klien atau siswa, mengarahkan diri klien sesuai dengan potensi yang dimilikinya, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi klien, dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya, sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Tujuan selanjutnya yaitu membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial, dan perilaku. Konselor dalam hal ini psikolog menggunakan berbagai strategi untuk membantu seseorang dalam mengelola masalah perilaku, mengatasi stres, mengurangi kecemasan dan kendala yang berkaitan dengan gangguan psikologis. Selain itu, tujuan lain dari pergi ke konselor adalah dapat meningkatkan relasi dengan orang lain, mencari cara memotivasi diri, berupaya memahami diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dari tujuan BK. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan BK. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dari BK atau bimbingan dan konseling. Fungsi yang pertama adalah pemahaman. Maksud pemahaman di sini adalah membantu siswa untuk memahami dirinya, potensi yang ada pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah preventif atau pencegahan. Fungsi yang kedua ini lebih ditekankan untuk para konselor untuk mencegah masalah yang akan terjadi pada peserta didik agar tidak mengalami masalah. Yang ketiga adalah pengembangan. Konselor berupaya untuk membangun atau menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Yang keempat adalah perbaikan. Fungsi yang keempat ini adalah lebih ditekankan kepada siswa yang sudah memiliki masalah. Jadi, konselor berusaha memikirkan cara bagaimana memperbaiki masalah yang ada pada peserta didik yang sudah bermasalah. Yang selanjutnya adalah penyaluran. Maksud dari penyaluran ini adalah fungsinya adalah membantu peserta didik untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Contohnya seperti membantu memilih ekstrakurikuler, membantu memilih jurusan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah penyesuaian. Penyesuaian ini adalah fungsi untuk membantu peserta didik menyesuaikan diri terhadap
menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap program pendidikan, terhadap aturan sekolah, dan terhadap norma agama.